Selamat malam Sobat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sri Mulyani Butar-Butar dalam program Netcall GPIB. Sobat GPIB, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan hari-hari di dalam kehidupan kami untuk menjalankan tugas dan panggilan iman kami. Malam hari menjadi bagian dalam kehidupan kami, di mana kami akan beristirahat tidur. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan firman dan kebenaran. Kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ke 23 yang menyatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Sobat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, dunia tempat kita tinggal saat ini adalah dunia yang penuh luka. Baik luka konflik sosial, baik luka kerusakan lingkungan, baik luka ketidakadilan, bahkan luka kekerasan yang terus-menerus terjadi hingga saat ini. Bagian bacaan kita pada malam hari ini, Kolose 1 ayat 21 hingga ke 23, mau menegaskan bagi kita bahwa Allah dalam karya tubuh Kristus mendamaikan dan membawa damai sejati bagi dunia. Dan sejati itu bukan hanya lahir dari pemulihan karya Kristus bagi umatnya secara pribadi, tetapi damai itu juga memulihkan bagi seluruh ciptaannya. Rasul Paulus dalam bacaan kita mengingatkan jemaat Kolose tentang kondisi mereka dahulu. Dikatakan dalam ayat ke-21, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah
dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran sejati yang nyata perbuatanmu yang jahat. Ini menunjukkan keterpisahan dari Allah. Ternyata bukan menimbulkan masalah moral, tetapi jauh dari Allah, keterpisahan dari Allah merusak relasi karena hubungan yang terputus dari Sang Pencipta dan ciptaannya. Namun kabar baik Injil ini menyatakan dengan kuat di dalam ayat ke-22. Menyatakan sekarang diperdamaikannya oleh kematiannya. Inilah pemulihan yang mana pemulihan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Allah sendiri melalui salib Kristus. Ingat, saudara, sobat GPIB, ini juga mau menyatakan tujuan dari pemulihan yang Yesus nyatakan dengan jelas untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang berarti damai bukan hanya status baru dalam kehidupan kita saat ini. Berdamai dengan diri, berdamai dengan ciptaan, bukan hanya status, tetapi panggilan hidup baru kita. Karena itu, Paulus juga menegaskan dalam ayat ke-23 untuk kita menyatakan panggilan hidup baru yang telah diperdamaikan, telah dipulihkan ini. Ia menyatakan dengan tegas, yaitu syarat berkelanjutan iman kita. Kamu harus bertekun dalam iman. Pemulihan yang sejati melahirkan ketekunan dan tanggung jawab. Kalau renungan kita saat ini berjudul damaikan dirimu, damaikan bumi. Sekali lagi, ini mau mengingatkan kita bahwa urutan yang penting dalam panggilan kita, hidup damai sejahtera dalam Allah. Shalom. Shalom dimulai dari pemulihan relasi manusia dengan Allah yang Yesus nyatakan. Tanpa pemulihan pribadi, upaya menciptakan damai di masyarakat, damai dengan alam, itu akan mudah rapuh. Tetapi ketika seseorang diperdamaikan dengan Allah, hidupnya diubah, cara berpikir diubah, cara bersikap diubah, dan bertindak pun diperbaharui. Sobat GPIB yang terkasih, jadi di mana Kristus yang telah mendamaikan kita
di dalam karyanya dengan Allah, kini sangat jelas bahwa panggilan kita harus hidup tetap teguh dalam iman. Wujudkan damai itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berdamai dengan Allah, kita dimampukan berdamai dengan sesama dan dengan bumi ini. Dan ingat selalu, dari hati yang dipulihkan di dalam Kristus, lahirlah dunia yang diperdamaikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam firman yang telah kami dengar, di mana kami diajarkan dan dikuatkan kembali untuk hidup yang telah diperdamaikan oleh karya Kristus, dan kami dapat melakukan perdamaian itu baik di tengah-tengah bumi ciptaanmu, baik perdamaian dengan sesama kami. Kami percaya kuat Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk menjalankannya. Dan saat ini Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin beristirahat di dalam tidur kami bersama kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu kembali menguatkan kami di dalam hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami. Amin. Sobat GPIB dimanapun berada, demikian program Netcall pada hari ini. Selamat beristirahat dan selamat berjumpa di acara Netcall selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.